Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran sudah menyiapkan antisipasi atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait pelanggaran kode etik Ketua KPU RI Hashim Asyari. Diketahui KPU RI mengubah ketentuan batas usia Capres-Cawapres usai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal itu membuat putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres 2024 sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Belakangan, DKPP memutuskan ketua dan 6 komisioner KPU RI bersalah dalam proses perubahan ketentuan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi agar putusan tersebut tidak menjadi senjata untuk menyerang Prabowo Gibran. Beberapa narasi yang sudah tergambarkan oleh Habibur Rahman dalam upaya menyerang Prabowo Gibran yakni perihal etika. Padahal menurutnya, apa yang diputuskan DKPP hari ini bukan pada substansi pencalonan Prabowo Gibran sebagai pasangan Capres-Cawapres, melainkan soal teknis KPU RI perihal penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran tersebut. Meski begitu, Habibur Rahman enggan gegabah menempuh upaya hukum lanjutan terkait dengan putusan DKPP. Kata dia, pihaknya saat ini masih mempelajari lebih lanjut soal putusan tersebut. Tendensius untuk mengerus elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran. Ya mungkin saja, kita kan tidak hidup di dunia hampa, ya. Tetapi kami pastikan rakyat percaya pada integritas paslon kami. Rakyat percaya pada integritas Pak Prabowo, Pak Gibran, ya, pada integritas para pendukungnya, ya, tim pendukungnya. Coba saja buktikan, ya, yang melanggar integritas siapa, ya. Di kubu kami tidak ada sama sekali, ya. Sehingga isu-isu yang kami sampaikan sampai saat ini terus diterima oleh masyarakat. Kita ingat, ya, dulu waktu MK ya memutus bahwa Anwar Usman diberhentikan, ya, sebagai ketua, orang mengatakan akan tergerus elektabilitas Prabowo Gibran. Saat itu elektabilitas Pak Prabowo, ya, paslon Prabowo baru 30%. Dalam hitungan 2-3 bulan meroket sekarang di angka lebih dari 50%. Artinya ketika dikatakan elektabilitas kami akan terganggu, justru masyarakat percaya kepada kami. Karena masyarakat membaca putusan MK tersebut ternyata tidak didasari oleh argumentasi dan pembuktian yang kuat. Misalnya soal terjadinya intervensi terhadap MK, nggak ada terbukti sama sekali. Lalu soal tidak mundurnya Hakim Anwar Usman, ternyata itu adalah mengikuti presiden yang sudah berlangsung sejak zaman Pak Jumri Asidiki menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Rakyat kita ini sekarang nggak bodoh, sudah cerdas. Ya, pada apapun mereka akan jeli mencari sumber informasi, membaca, ya, sehingga mereka membuat kesimpulan. Apa namanya, Pak, dari